Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Adidin, NIM 3419133. Baik, di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Produksi Penerbitan Pers yang diampu oleh Bapak Kuswandi MBDI. Untuk soal yang pertama, yaitu dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Baik, dalam sebuah berita itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu ada strike news. Adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya, berisi peristiwa penting yang harus diketahui oleh pembaca. Jadi untuk strike news ini terbagi menjadi hard news dan soft news. Hard news merupakan berita langsung, berita yang berisi tentang peristiwa secara detail dan langsung. Hard news ini juga bersifat basi, jadi berita hari ini harus ditayangkan hari ini juga karena beritanya bersifat langsung. Sedangkan soft news itu lebih kalem daripada hard news. Artinya soft news juga bukan hanya bisa dibaca hari ini tapi juga hari selanjutnya, karena beritanya lebih menjelaskan lagi daripada hard news. Kemudian jenis selanjutnya adalah interpretive news, merupakan pengembangan dari strike news. Interpretive news merupakan berita langsung yang dilengkapi dengan tambahan informasi seperti pendapat atau penelitian. Jenis berikutnya adalah in-depth news atau berita mendalam. Berita ini menyajikan ulasan mendalam mengenai suatu peristiwa. Berita jenis ini lebih menonjolkan informasi mengenai bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Jenis selanjutnya adalah investigation news atau berita investigasi. Merupakan berita yang ditulis berdasarkan penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa atau isu. Selanjutnya adalah opinion news atau berita opini. Adalah berita yang bersifat pendapat atau penilaian tentang suatu peristiwa hangat yang sedang terjadi. Dan selanjutnya ada jenis berita comprehensive news, merupakan berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh. Dan selanjutnya ada feature news atau jenis berita yang penyajiannya menggunakan gaya bahasa bertutur atau bercerita, mirip seperti cerpen tapi berisi berita, data, dan fakta. Kemudian untuk soal nomor 2, di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Baik, jadi untuk pers online ini sebenarnya tidak jauh dengan pers model biasa atau biasa dikenal dengan pers konvensional. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pers disebutkan pengertian dari perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers melalui perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan penyiaran dan menyalurkan informasi. Jadi untuk teknis dan syarat pendirian pers online itu sama dengan pers biasa. Jadi pers online juga harus mempunyai sebuah badan hukum yang berbentuk PT atau CV atau yang lainnya, serta juga harus mengikuti kode etik jurnalistik, mengikuti dari peraturan Dewan Pers dan sebagainya. Kemudian menjawab soal nomor 3, yaitu setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi program maupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang rubrikasi program atau konten yang baik? Jadi menurut saya sendiri, bagaimana perencanaan rubrikasi program atau konten di media pers tersebut adalah menyesuaikan dari siapa yang hendak kita tuju. Seperti siapa target kita, seperti contoh kita menargetkan anak muda, orang tua, atau kita menargetkan orang kaya atau anak muda yang kekinian gitu. Jadi program atau konten yang disajikan itu menyesuaikan target pemasaran dari perusahaan pers tersebut. Jadi seperti contoh kita akan menargetkan anak muda, jadi pengisian konten lebih diutamakan di berita-berita yang lebih ke sport atau lebih ke
pengetahuan tentang masa kini gitu. Dan pemilihan publikasi juga dipilih rubrik yang sering dibaca oleh anak muda, contohnya seperti publikasi cerpen atau publikasi puisi dan sebagainya. Kemudian soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi media, sebuah media. Jadi konvergensi sebuah media itu adalah sebuah penyatuan, sebuah gabungan dari beberapa media menjadi satu. Seperti contoh, dulu itu ada koran, ada majalah, ada berita di televisi, ada berita di internet. Nah, itu adanya konvergensi itu menjadikan semua jenis media itu saling melengkapi atau bisa dibilang menjadi satu begitu. Jadi kita bisa temukan konten koran itu di internet, konten di internet itu juga bisa kita temukan di koran tersebut atau di majalah. Jadi media itu saling bersatu, saling ada sinkronisasi, terutama dalam sebuah perusahaan yang sama. Kemudian untuk soal yang kelima, dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Jadi dalam undang-undang tersebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum, yakni PT atau perseroan terbatas. Kemudian perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal 50 juta. Biasanya untuk modal 50 juta itu untuk media online, sedangkan untuk media cetak itu lebih besar. Yang ketiga, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Yang keempat, perusahaan pers wajib memberikan upah wartawan atau karyawan minimal sesuai UMK dengan total 13 kali gaji setahun. Yang kelima, perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan atau karyawannya. Yang keenam, perusahaan pers memberikan pendidikan dan pelatihan agar wartawannya mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas. Yang ketujuh, badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan urusan lain untuk kepentingan pribadi atau untuk mementingkan atau melancarkan usaha di sektor lainnya. Baik, demikian jawaban saya dari soal ujian akhir semester mata kuliah Produksi Penerbitan Pers. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.